Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Al-Amanah yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ini hadirin kita masuk pada bab ke-33 dari Riyadhus Shalihin jilid ke-1. Bab mulaqafatil yatim wal banat wasairid du'afati wal masakin. Bab menjelaskan tentang berkasih sayang kepada anak yatim, kepada anak perempuan kita, wasairi du'afa, dan kepada orang-orang du'afa, orang-orang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal munkasirina wal ihsan ilaihim, dan orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak punya, ya, wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, wa syafaqu alaihim, dan berkasih sayang kepada mereka. Panjang judulnya. Wa tawadhu' ma'ahum, serta merendah bersama mereka. Wa khafdil janah lahum, dan merendahkan sayap kita kepada mereka. Sayap di sini maksudnya pendirian kita, kepribadian kita, ya, menyayangi mereka, merendah di hadapan mereka. Qala Allah Ta'ala, Al-Imam Nawawi membawakan ayatnya dalam surat Al-Hijr ayat 88. Waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu kepada orang beriman. Nah, ini artinya memang sayap, ya, seperti dalam hadis janah ba'udha, sayap nyamuk, janah. Tapi maksudnya adalah rendahkanlah sikapmu wahai Nabi, merendah kepada orang-orang beriman, ya. Merendah kepada orang-orang beriman. Kemudian Imam Nawawi membawakan lagi ayat keduanya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala fil ghadati wal ashi, pada pagi dan petang, yuriduna wajha, yang mereka hanya berharap ridha Allah, wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kamu memalingkan pandanganmu
Artinya karena mereka orang-orang miskin, orang-orang nggak punya, jangan kamu berpaling dari mereka. Ya, turidu zinatul hayatid dunya, yang kamu menginginkan daripada perhiasan kehidupan dunia atau kemewahannya. Jadi dengan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang munkasirin, orang-orang yang tidak punya, itu Allah memerintahkan kepada Nabi dan umat Islam untuk merendah di hadapan mereka, menyayangi mereka. Ada satu ayatnya tuh yang memang pas dengan momen judul ini, yang Nabi juga ditegur itu. Contohnya dalam surat Abasa wa Tawalla, ya, Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Ini orang yang buta, orang miskin, Abdullah bin Umi Maktum. Rasul berpaling, makanya ditegur. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, padahal dia cuma mau mensucikan dirinya, mau membersihkan dirinya, mau bertanya masalah agama. Ya, au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, ataupun ingin belajar dan mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diberikan dari engkau wahai Nabi gitu. Jadi Nabi ditegur. Abdullah bin Umi Maktum ini yang buta, orang miskin. Makanya setelah ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya Abdullah bin Umi Maktum, beliau langsung turunkan apa? Sorbannya. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, kamu duduk di sini. Karena dengan sebab mula ayat ini turun, abadi ini ayat ini. Kemudian Imam Nawawi membawakan lagi dalam yang lainnya, fa'ammal yatima fala taqhar, yang tadi dibaca sama Pak Imam. Dan adapun kepada anak yatim, jangan kamu yaitu menghardiknya ataupun bersifat keras kepadanya. Wa ammas sa'il fala tanhar, dan kepada orang peminta-minta jangan juga menghardik. Intinya berkasih sayang kepada mereka. Ya, ini bab ke-33 tentang kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Ya. Menyayangi dan mengasihi anak yatim serta orang-orang miskin ini, yang terhebat terbaiknya itu nanti pada fase menghilangkan kemiskinan kepada diri mereka. Jadi orang-orang yang bisa memberi, itu yang tertingginya. Baik. Atau ayat yang lainnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang dia yaitu yang menghardik kepada atau meninggalkan kepada anak yatim, tidak peduli, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memerintahkan ya untuk memberi makan kepada fakir miskin. Baik, ini surat Al-Ma'un yang biasa kita baca. Ayatnya selesai dibawakan oleh Imam Nawawi, kita masuk kepada hadisnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini kaya raya ya, termasuk orang kayanya sahabat. 10 orang yang dijamin masuk surga, salah satu yang paling kayanya di beliau. Nah, orang kaya meriwayatkan hadis tentang orang miskin. Dan sebab beliau inilah ada satu ketentuan Nabi, bahwa kalau ada orang kaya mau meninggal dunia, itu hartanya semua nggak boleh diberikan untuk masjid, untuk pesantren, untuk anak yatim, nggak boleh. Gara-gara ini nih,
Coba saya buka dulu di hadis yang lainnya tentang kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau akan meninggal. Nih, ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi meriwayatkan hadisnya. Ini ada orang kaya semangat banget hadirin. Ya Rasul, saya mau meninggal, harta saya mau saya wasiatkan untuk Allah dan Rasulnya. Berapa? Semua. Berarti keluarganya itu nggak diberikan warisan. Nih, Ja'an Nabi SAW ya'uduni wa ana bi Makkah. Rasulullah SAW menjenguk saya ketika saya di Makkah, dan dalam keadaan beliau akan meninggal dunia. Lalu beliau berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasul, usi bimali kulli. Saya ingin berwasiat, harta saya semuanya saya mau infakkan sebelum saya meninggal. Sekarang saya lagi sakit keras. Qala, Nabi menjawab, la, gak boleh. Orang mau berinfak kan, Pak? Orang mau berinfak semua hartanya, gak boleh. Sumpamanya ada di antara kita yang semangat banget untuk berinfak, pokoknya kalau saya meninggal anak istri saya gak dapat warisan, itu gak boleh. Qultu, singkat cerita tuh, kalau 2/3 Rasul gak boleh. Fasyatru, setengahnya. Qala, Nabi menjawab, la, enggak boleh juga. Ya, setengah itu banyak. Ini termasuk hartanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mencapai 1 triliun misalnya. Ya, Umar bin Khattab aja 1,8 triliun. Umar bin Khattab itu orang kaya. Sayyidina Abu Bakar juga seperti itu. Tapi beliau diizinkan, kecuali Sayyidina Abu Bakar, beliau diizinkan untuk menginfakkan semua hartanya. Baik, qultu, saya minta lagi kepada Nabi, bagaimana kalau as-sulusu, 1/3 ya Rasul? Kata Nabi, qal fas-sulus, okelah 1/3. Saya izinkan kamu untuk kamu berinfak, mewasiatkan 1/3-nya. Berarti 300-an miliarnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Sisanya untuk pewarisnya, anak dan istrinya. Kata Nabi, wasulus katsirun, 1/3 juga banyak, wahai Sa'ad. Apa alasannya? Kata Nabi, innaka intada' warasataka agniya. Sesungguhnya kamu kalau meninggal dunia, wahai Sa'ad, dan kamu meninggalkan anak istrimu, pewarismu, agniyaun, dalam keadaan kaya. Aghniyaan, dalam keadaan kaya. Khairun, kamu tinggal mati anak istrimu dalam keadaan beruang, dalam keadaan punya harta. Khairun, lebih baik min antada'u ma'alatan, ketimbang kamu mati meninggalkan anak istrimu, pewarismu, alah, dalam keadaan miskin. Yatakaffafun nas, minta-minta sama orang lain. Jadi dari hadis ini Rasul menginginkan umatnya itu ya kuat dalam segi ekonomi juga. Ya, kamu kalau meninggal punya harta dan ada pewarismu, anak istrimu, mereka berharta, lebih baik ketimbang mereka nggak punya apa-apa, minta-minta sama orang. Dari kejadian inilah ditentukan bahwa hukum warisan kalau ada orang berwasiat untuk orang lain, berhibah untuk hartanya kepada orang lain, tidak boleh lebih dari 1/3. Baik, kita kembali dulu pada hadisnya. Nih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sittatan nafarin, ada 6 orang, maaf. Saya baru pulang dari Bandung, jadi agak masih melayang. Baru nyetir dari Bandung, lumayan udah 3 jam langsung ke sini. Jadi hadirin,
ada 6 orang gitu. Kami bersama Nabi bersama kami itu ada 6 orang. Faqala al-musyrikun lin Nabi, maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, ya, kata orang-orang musyrik, utrud haula yajtaribuna alaina, itu usir tuh orang-orang yang 6 orang itu miskin. Orang-orang miskin itu usir, jangan sampai dia ikut campur di dalam urusan kita. Ya, Nabi sedang berdakwah, tapi di situ ada sahabat Bilal, ada sahabat Suhail, ada yang miskin-miskin. Ya. Ataupun itu disebut itu. Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud. Di situ ada saya, kata Sa'ad. Ada Ibnu Mas'ud, ada rajulun min Hudzail, enggak disebut namanya. Seorang laki-laki dari suku Hudzail. Ini suku Hudzail berarti sukunya Imam Syafi'i. Ya, marganya Imam Syafi'i yang bahasa Arabnya paling fasih, tapi sayangnya gak disebutin siapa orangnya. Wa Bilal, karena Imam Syafi'i orang Mekah. Ini kejadian di Mekah. Dan Bilal, kita tahu Bilal budak hamba sahaya tadinya, orang miskin. Wa rajulani lastu usammihima, dan 2 orang lagi yang saya gak sebut namanya. Berarti 3 orang gak disebut namanya. Ya. Baik. Nah, hadirin, ya, fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi Allah ayyaqa fa haddas nafsa. Maka Nabi perasaannya agak bagaimana begitu. Terjadi satu perasaan dalam hati Nabi ketika orang musyrikin bilang, itu tuh enggak usah ikut-ikut tuh orang-orang itu. Kan pengikut Nabi di Mekah saat itu banyak dari kalangan orang-orang yang enggak punya, ya. Seperti disebutkan ini, Bilal di antaranya. Maka ya, dari sinilah turun ayatnya Al-An'am yang tadi kita baca. Ya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Ya, jangan kamu mengusir daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah pagi petang. Yad'una maknanya sih beribadah, ya. Yuriduna wajah, yang mereka berharap daripada keridhaan Allah. Jadi hadirin, ayat ini turun, ya, makanya tetap sama kayak tadi itu yang abasa wa tawalla. Ini kan Nabi sedang berbicara sama pembesar musyrikin, tapi di sini Nabi keliru, makanya kejadian yang tadi dalam Al-An'am 52 ini Nabi gak keliru lagi, ya, gak ada kesalahan lagi. Kalau ini masih keliru nih. Yang bertanya sahabat miskin, buta pula, namanya Abdullah bin Umi Maktum, ditegur. Abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Baik. Sudah, itu riwayat daripada Imam Muslim. Artinya Allah turunkan ayat ini, jangan kamu gara-gara orang-orang musyrik itu lalu kamu meninggalkan pengikutmu yang memang orang-orang enggak punya itu. Udah, kamu bersama mereka saja. Masalah hidayah nanti aku berikan, kata Allah. Baik. Kemudian hadirin, dari Abi Hubairah A'is bin Amr al-Muzani, yang beliau salah satu daripada orang yang mengikuti daripada perjanjian Bai'ah Ridwan, ya, di Mekah kejadiannya. Atau ya, dia juga bersama dengan orang-orang miskin waktu itu. Anna Abu Sufyan ata ala Salman. Abu Sufyan datang kepada Salman, ya, Salman Al-Farisi, wa Suhaib, sahabat Suhaib juga orang miskin, wa Bilal, Bilal juga orang miskin. Ya, fi nafarin, dalam satu rombongan mereka, faqalu, ya, maka sahabat-sahabat Nabi tadi berkata, ma akhadat suyufullah min aduwillah ma akhadaha. Itu tuh orang-orang itu, musuh-musuh Allah itu, belum aja mereka terkena pedang-pedang Allah itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang miskin itu berkata, lihat aja nanti, ya, musuh-musuh Allah yang mana
mereka belum aja terkena pedang-pedang Allah itu, daripada musuh-musuh Allah. Di situ ada sahabat Abu Bakar. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ataquluna hada li syaikhin Quraisy wa sayyidihi?" Sahabat-sahabat yang bilang tadi adalah orang-orang miskin. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Kalian ngomong apa sih? Ini kan pembesar Quraisy, wa sayyidihim, dan tokohnya ini. Ya, kalian ngomong apa sih begitu?" Dan yang diomongin sama sahabat Abu Bakar itu adalah khitobnya kepada sahabat yang tadi, Bilal, Suhail, Salman, yang notabene orang-orang lemah, orang-orang miskin maksudnya. Fa'atan Nabi SAW fa'akhbaruhu, lalu ya khawatir Abu Bakar ngomongnya salah, beliau datang kepada Nabi, lalu beliau mengabarkannya. Faqala, maka Nabi bersabda, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la'allaka tahum." Ya, kayaknya kamu membuat mereka kecewa ini, membuat mereka marah ini dengan omonganmu kayak gitu, wahai Abu Bakar. Ya, karena itu kan orang-orang musyrikin musuh Allah. Jadi kalau mereka bilang biarkan saja nanti itu orang-orang musyrikin ini belum kena pedang-pedang daripada pedang-pedang Allah, karena mereka musuh-musuh Allah. Kan Abu Bakar berkata, jangan ngomong gitu. Ya, ini pembesar tokoh Quraisy. Dengan bicaranya Abu Bakar begitu, ya, kemudian kayaknya sahabat-sahabat yang miskin tadi menjadi agak ciut hatinya, jadi kecewa dengan bicaranya sahabat Abu Bakar. Makanya beliau ngadu ke Rasul. Kata Rasul, "Wahai Abu Bakar, mungkin kamu membuat mereka marah itu. Ya, dengan omongan itu orang-orang miskin jadi marah kepada kamu." Terus kata Nabi, "Lain kunta aghdabtahum," kalau kamu membuat marah orang-orang miskin itu, Suhail, Salman, Bilal, laqad aghdabta rabbak, sungguh kamu juga buat marah Allah Ta'ala. Sampai sebegitunya Nabi menghargai sahabat-sahabat yang miskin itu. Fa'atahum, akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang mendatangi sahabat-sahabat miskin tadi. Ya, faqala, sambil berkata, "Ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum." Hatinya lembut Sayyidina Abu Bakar, makanya langsung minta klarifikasi kepada sahabat-sahabat yang lemah tadi, yang miskin, yang udah diomongin sama Abu Bakar. Kalian ini gimana? Ini kan tokoh, jangan bilang kayak begitu. Ya, mereka belum terkena pedang-pedang Allah. Kata Abu Bakar, "Aghdabtukum, apakah saya membuat kalian marah?" Qalu, maka Bilal, Salman, Suhail berkata, "La, tidak wahai Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Ukhayya, semoga Allah mengampuni kamu wahai saudaraku." Jadi di sini Nabi menjaga hati para orang-orang miskin. Jangan sampai ada pembelaan kepada gara-gara dia tokoh, lalu orang miskin juga dipandang sebelah mata. Orang-orang miskin tadi yang berkata, ini belum aja mereka terkena pedang-pedang Allah, wajar berkata begitu, karena mereka adalah orang-orang yang memusuhi Islam saat itu. Kurang lebih hadirin, ya, Nabi menjaga daripada perasaan orang-orang yang tidak punya ini. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, ini hadis yang termasuk paling hebat, yang sudah berkali-kali mungkin saya tampilkan. Ini hadis yang paling besar pahalanya. Ini hadis yang paling membuat seseorang bisa berbuat banyak kepada anak yatim, Pak. Ya. Kita ada yang tiap tahun umroh, cakep pahalanya, tapi tidak seperti pahalanya Nabi katakan begini dengan aku di surga. Ada yang rajin sholat berjamaah, bagus pahalanya besar, tapi Nabi tidak katakan dengan aku begini di surga. Ada yang rajin puasa sunnah, bagus pahalanya masing-masing, tetapi Nabi tidak katakan dengan aku begini di surga, dekat. Ada juga yang dia rajin tahajud, ada juga yang rajin khatamin Quran,
Ada juga yang rajin bersedekah, memakmurkan masjid, ngaji ilmu dan macam-macam. Itu pahalanya hebat masing-masing. Tapi Nabi tidak katakan begini dengan aku di surga. Tetapi kata Nabi, kecuali mengasuh anak yatim dari kecil sampai mereka bisa mandiri dengan didikan kita, bisa mencari nafkah dengan didikan kita, dengan biaya yang kita keluarin, pahalanya hebat. Kata Nabi, anak, saya, wa kafilul yatim, dan orang yang mengasuh anak yatim, memelihara anak yatim, ya, dipelihara di rumahnya, di pesantrenin, ya, atau disekolahkan, diajarkan agamanya. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim fil jannati, di surga, hakada, seperti ini. Wa asyara, dan Nabi SAW berisyarat bisababa, berisyarat dengan jarinya telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, begini. Wa farraja bainahuma, dan Rasulullah merenggangkan sedikit. Nih, aku dan orang yang mengasuh anak yatim, dibawa ke rumahnya ataupun dididik dengan pendidikan pesantren, dia tiap bulan menjenguknya dan juga mengasih dananya itu sampai anak yatim ini menjadi orang yang soleh, dia bisa mencari nafkah dengan kemampuan sendiri, ya, dia menjadi orang yang handal, apalagi menjadi hafidz Quran, menjadi ulama, ya. Maka kata Nabi, orang kayak begitu dengan aku di surga begini. Kafilul yatim, kata Imam Nawawi, arti daripada kafilul yatim, mengasuh yatim, al-qaim bi umurihi, ya, yang mengurusi urusan-urusan anak yatim, kebutuhannya sampai dia beranjak dewasa. Jadi bukan hanya menyumbang kepada anak yatim setiap tanggal berapa? 10 Muharram. Itu mah dapat pahala biasa. Pahala sedekah kepada anak yatim. Kalau ini maksudnya adalah dia mengasuh anak yatim. Sering kalau saya ngajar di mana, saya bilang kalau ada anak yatim yang lulusan SD, ya, mau menghafal Quran, mau pesantren, biar kita yang ngebiayain. Sampai sekarang saya masih buka lowongannya, boleh masuk 5 anak yatim lagi, kita yang biayain. Tujuannya mengharap ini saja. Pesantren kita yang ngasuh, pesantren punya kita. Anak yatim yang masuk yang saya urus itu tetap setiap bulannya kita transfer ke bendahara pesantren saya. Artinya semangatnya cuma ini saja. Ayo bismillah anak-anak, ya. Terakhir ada yang datang tuh anak yatim dari Depok, dibawa sama neneknya, tinggal berdua. Saya bilang, nenek, kalau nenek makannya dari mana? Dari Pak RT, Pak Ustaz. Ya Allah. Terus anaknya menghafal Quran, mau nih Pak Ustaz, nggak ada biaya. Bismillah, kita ambil, kita bawa ke pondok. Sekarang sudah hafal 1 juz, baru 1 bulan ini lah. Semangatnya juga ini aja, bersama Nabi. Dan anak yatimnya itu kita urus dapat ijazah SMP, karena pesantren kita yang kita irikan itu ada ijazah SMP dan SMA. Kali dia lulus nanti udah selesai ngapal Quran, ya tetap ada formalitasnya gitu. Kemungkinan ada rezeki, mau kuliah, mau ke Mesir, mau kemana bisa kita. Nah jadi ini cuma maksudnya, Masya Allah, pahala begitu hebat yang Nabi sediakan. Hadis selanjutnya sama, Imam Nawawi membawakan, hanya saja beda sedikit lafaznya. Kita nggak usah baca, kita lanjutkan. Apalagi kalau anak yatim itu masih keponakan Anda. Wah itu Masya Allah, kerabat berarti kan, atau sepupu lah, ya, om kita meninggal anaknya yatim, bagus banget itu, pahalanya double, ya, double artinya apa?
apa? Kita memperhatikan juga kerabat terdekat. Karena memberikan zakat, memberikan donasi itu bagus kepada keluarga terdekat. Sepupu kakek, sepupu daripada om, itu kan kerabat-kerabat kita. Kemudian Nabi bersabda, "Laisal miskin alladzi tarudduhu tamrah wa tamratan." Bukannya orang miskin itu yang dia tertolak untuk mendapat 1 korma atau 2 korma, wala lukmah wala lukmatan. Ini hakikat sih. Hakikat orang miskin itu bukannya dia nggak dapat sesuap nasi atau 2 suap nasi. Innamal miskin alladzi yata'affaf. Orang miskin itu adalah orang yang nggak minta-minta, orang yang menjaga kehormatannya. Itu orang miskin sejatinya. Kalau yang minta-minta jalan tetap orang miskin juga, ya miskin dari segi apanya itu, pada dalam keadaan dia memang memerlukan tapi menampakkan. Cuma orang miskin yang sejatinya kata Nabi yang diam, dia nggak punya apa-apa tapi nggak minta-minta, itu orang miskin. Itu bagus banget kalau kita sadari, kita ketahui, kita kasih tanpa dia meminta-minta. Kalau di lampu merah ada orang miskin, orang pengemis, kita kasih tetap dapat pahala. Itu juga miskin, tapi yang terbaik ini miskin kayak begini yang nggak nyusahin orang lain. Makanya jadi dengan pembelajaran agama secara keseluruhan sampai akhlak tertinggi, itu akhlak tertingginya begini. Si orang kayanya selalu mau memberi, si orang miskinnya nggak meminta. Kapan itu Pak kejadian ini bisa terjadi? Sampai satu saat dalam hadis Bukhari ada orang-orang kaya mau ngasih duit nggak ada yang terima. Itu zamannya Imam Mahdi nanti, Pak. Allahu a'lam kapan akan terjadi. Ini saya buka hadisnya, masih riwayat Imam Bukhari. Nih, nomornya sudah 2109. Kata Nabi bahwa dalam waktu yang dekat akan turun kepada kalian Nabi Isa. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaan Allah. La yushikanna ayanzil fikum ibnu Maryam. Ya, sebentar lagi akan turun ke tengah-tengah kalian Nabi Isa bin Maryam, hakaman muqsita, sebagai hakim yang adil. Fayukassir salib, beliau akan menghancurkan daripada salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, beliau akan membunuh babi-babi. Wa yad'ul jizyah, dan beliau akan menghilangkan upeti-upeti. Wa yufidul mal, saat itu harta berlimpah ruah. Hatta la yaqbaluhu ahad, sehingga enggak ada lagi orang yang mau menerima. Orang kaya yang memberi, orang miskinnya enggak minta-minta. Baik. Kemudian hadirin, masih bab ini juga. Kalau ini sama kayak tadi, ya. Selanjutnya kata Nabi, as-sa'i 'alal arbilah wal miskin, orang yang berusaha untuk menyantuni para janda. Nah, tadi itu kalau anak yatim, ya, ada seseorang yang dia mengasuh anak yatim, biaya pendidikannya, biaya makannya dia beri, pakaiannya. Kemudian ibunya anak yatim cantik, lalu dinikahin. Itu pahala yang bersama Nabi, itu pahala yang begini bersama Nabi itu nggak dapat lagi itu. Kenapa? Karena sudah jadi apa? Jadi anak. Ada ustaz bilang kalau ibunya yang cantik tadi janda itu dinikahin, ada ustaz yang bilang itu pahalanya double-double. Kalau saya bilang pahalanya nggak double. Pendapat saya sih itu sudah gugur pahalanya. Kenapa? Karena jadi anaknya. Makanya kalau mau ibunya itu nggak usah dinikah, tapi disantuni kayak ini. As-sa'i 'alal arbilah.
orang yang menyantuni para janda, wal miskin, dan orang miskin. Oh, hebat Pak, pahalanya 3. Pahalanya 3. Yang pertama, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, waqal qaim alladzi la yaftur, seperti orang yang tahajud sepanjang malam. Yang ketiga, waqasaim alladzi la yuftir, seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun, puasa sunnah. Tuh, menyayangi orang miskin, orang lemah, ya, untuk apa? Memberikan donasi kepada mereka, memperhatikan mereka, pahalanya hebat-hebat. Tapi jangan dibaca hadis ini cuma hadis ini aja. Saya ketemu sama orang kaya di Cempaka Putih. Pak Ustadz, saya punya banyak anak yatim Pak Ustadz. Ya, janda pun di Kampung Melayu, di ini, di Matraman, di apa? Di Matraman, di apa? Dikasih donasi ke sholat. Tapi Pak Ustadz, saya nggak sholat Pak Ustadz. Yang penting saya bisa berbuat baik sama anak yatim. Yang penting saya bisa berbuat baik sama anak yatim. Saya mau dapat masuk surga bersama Nabi begini. Bapak sholat nggak? Enggak Pak Ustadz. Islam Pak Ustadz. Bapak orang Islam Pak Ustadz. Cuma saya berbuat baik, tapi saya nggak sholat. Cuma saya berbuat baik sama anak yatim. Mau ngambil hadis ini dan nggak bisa. Tidak mengerjakan sholatnya. Dosa tidak mengerjakan sholatnya itu yang bisa ditutupi dengan pahala yang begini dengan surga. Karena semua amal itu akan menjadi benar dan lurus jalannya, mulus jalannya di akhirat. Kalau kita apa? Sholat keliru. Ini berarti kan pemahaman yang keliru nih. Cuma mengambil daripada bab ini aja. Saya berbuat baik sama anak yatim Pak Ustaz. Yang penting saya berbuat baik sama anak yatim Pak Ustaz. Gimana mau masuk surga? Gimana mau masuk surga? Kan statement Islam itu 2 Pak. Kan statement Islam itu 2 Pak. Kebaikannya secara global. Baiknya hubungan hablum minallah dan hablum. Berarti dia baru baik hablum minannas tuh. Hablum minallah gimana? Sholat. Hablum minallah gimana? Sholat, puasa, haji, umroh dan sudah lewat? Sudah lewat? Ya udah. Ini ya udah. Tanya jawabnya nanti saja. Ini sudah habis. Tanya jawabnya nanti saja. Ini sudah habis. Kurang menyiapkan dan demikian hadirin kurang menyiapkan dan semoga Allah